Salam satu frekuensi. Oke, teman-teman tentu udah tahu kalau 3 aspek fundamental dalam literasi keuangan ini adalah dasar manajemen keuangan, merencanakan tujuan, kemudian investasi. Nah, jika teman-teman nggak melek ketiga hal ini, maka akan ada akibatnya terutama dalam kelangsungan dan kesejahteraan teman-teman di masa depan. Apa aja sih akibatnya? Yuk kita kupas satu persatu dan kita cermati biar bisa jadi bahan pembelajaran buat teman-teman. Simak pembahasannya setelah yang berikut ini. Oke, yang pertama, nggak punya tabungan buat masa depan. Aspek pertama adalah manajemen keuangan. Jika teman-teman tidak memahami cara mengelola keuangan yang baik, kemungkinan teman-teman akan sering overspending. Gak jarang loh orang-orang terjebak dalam perilaku impulsive buying, misalnya karena keseringan self-reward atau gak bisa bedain mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan. Akhirnya, ini bisa membuat teman-teman tidak punya tabungan di masa depan, karena uang teman-teman itu habis dibelanjain. Supaya nggak kejadian, teman-teman bisa mulai menerapkan basic money management. Misalnya dengan cara melakukan budgeting sebelum hari gajian tiba. Kenapa hal itu dilakukan? Supaya saat hari gajian itu tiba, teman-teman nggak impulsif beli sesuatu yang nggak perlu. Karena teman-teman udah tahu batas pengeluaran teman-teman alias teman-teman udah punya budget. Nah, salah satunya teman-teman bisa budgeting untuk pengeluaran teman-teman. Misalnya dengan 50, 30, dan 20. 50% buat kebutuhan sehari-hari, 30% buat keinginan, dan 20%-nya buat investasi dan nabung. Kemudian yang kedua, teman-teman terjebak hutang karena nggak terlalu paham soal besarnya pos hutang. Nah, masing-masing orang tentu punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Ada 2 cara dalam perencanaan untuk mencapai keuangan tersebut, yaitu dengan menabung dan berhutang. Nah, untuk pilihan kedua memang yang berhutang ini nggak selalu menjadi pilihan yang buruk, teman-teman. Tapi dengan catatan nggak ganggu arus kas bulanan teman-teman. Bayangin nih, jika teman-teman berhutang untuk beli rumah, tapi cicilannya lebih dari 60% dari pendapatan bulanan. Pasti berat dong? Nah, jika nggak paham soal literasi keuangan, maka teman-teman tuh bisa jadi kelewat batas atau hutangnya ini melebihi 35% dari penghasilan bulanan teman-teman. Dengan begitu, pos pengeluaran lain akan terganggu dan teman-teman ini pada akhirnya akan nambah hutang baru. Nah, tips buat ngatur hutang ini pertama, hutang produktif. Kemudian cicilan maksimal 35% dari penghasilan. Dan yang ketiga, bayarlah hutang tepat waktu dan tepat jumlah. Kemudian yang ketiga, teman-teman, jadi korban investasi bodong. Hari ini masih terjebak investasi bodong, ini norak banget teman-teman. Banyak kok pilihan instrumen investasi yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari reksadana, deposito, saham, hingga instrumen investasi lain seperti emas. Nah, sebelum memutuskan berinvestasi, ada baiknya teman-teman belajar terlebih dahulu sebelum terjun ke dalam dunia investasi. Dan cari tahu cara kerjanya, cari tahu juga keuntungan dan risikonya. Yang pasti, investasi tersebut udah diawasi dan terdaftar oleh OJK. Kalau teman-teman nggak ngerti dan mudah percaya begitu aja, maka teman-teman ini gampang sekali terperdaya investasi bodong. Nah, ciri-ciri investasi bodong nih gini teman-teman. Keuntungan besar dalam jangka waktu singkat, kemudian dia nggak transparan, dan yang pasti nggak terdaftar dan nggak diawasi OJK. Bahaya banget loh investasi bodong. Dan menurut catatan OJK, kerugian investasi bodong dalam 10 tahun terakhir mencapai 117 triliun. Gila banget ini teman-teman. So, biar teman-teman nggak terjebak, maka perbanyak baca tentang keuangan dan investasi biar dapat banyak informasi. Lalu jangan mudah tergoda keuntungan fantastis, apalagi tanpa risiko. Dan ingat, cek legal dan logisnya. Ini pesan dari OJK. So, teman-teman, itu tadi 3 hal yang bisa terjadi ketika teman-teman nggak melek dalam hal keuangan atau finansial. Maka penting bagi teman-teman untuk lebih paham tentang melek tentang keuangan, agar teman-teman nggak terjebak atau nggak jadi korban atau
nggak dapat 3 akibat itu tadi. Ada pelajaran yang bisa teman-teman petik dari pembahasan ini. Silahkan sampaikan di kolom komentar teman-teman. Oke, jangan lupa juga untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Catatan Daniel. Saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.